Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam jumpa kembali bersama Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4. Pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Dalam pembelajaran 4, kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Menentukan panjang atau jarak dalam satuan baku. Mengenal pengolahan bahan buatan. Nah, ayo kita belajar bersama-sama yuk. Kita lihat dalam percakapan berikut ini. Benny tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga dengan study tour. Benny meminta tolong pengunjung lain. Benny meminta untuk difoto. Nah, sekarang apa yang dilakukan Benny dan bagaimana cara melakukannya? Maaf, mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh, ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau gantian mengambil foto tersebut? Dalam permintaan tolong, coba kita perhatikan. Yang pertama, minta tolong pada orang lain hendaknya dengan sikap santun. Yang kedua, ketika meminta tolong, kamu dapat menggunakan kata-kata tolong, maukah, sudikah, atau sekiranya. Dan kita harus meminta tolong dengan santun, supaya orang yang dimintai bantuan bersedia membantu kita. Perhatikan kalimat berikutnya. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan satuan panjang. Coba kita lihat cerita tentang satuan panjang dalam bentuk matematika. Dayu memiliki pita sepanjang 5 meter. Kemudian digunting sepanjang 50 cm. Maka sisa pita Dayu ada berapa sentimeter? Nah, kita lihat berikut ini. Jangan lupa meter dijadikan sentimeter. 5 meter dijadikan sentimeter itu sama dengan 500 cm. Sedangkan sentimeter dijadikan sentimeter, maka bilangan itu tetap, yaitu contohnya tadi 50 cm dijadikan sentimeter, maka hasilnya tetap 50 cm. Nah, sekarang kita lihat yuk hasilnya, yaitu 500 cm dikurangi 50 cm, maka sama dengan 450 cm. Jadi, sisa pita Dayu ada 450 cm. Mudah bukan? Sekarang kita lihat, yaitu tentang hiasan. Benny menghias bingkai foto dengan kain batik. Coba lakukan seperti apa yang dilakukan Benny. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu sediakan potongan kain, batik, lem, foto, dan bingkai. Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto tersebut. Dan yang ketiga, letakkan bingkai foto yang sudah dilem. Keempat, potongan foto atau foto kenang-kenanganmu dalam satu lembar ke bingkai tersebut. Nah, nanti hasilnya seperti pada contoh berikut ini. Sekarang kita memasuki pembelajaran 5. Apa saja ya yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang sila keempat Pancasila. Yang kedua, ungkapan permintaan maaf
dan permintaan tolong. Ketiga, variasi gerak dominan. Variasi gerak dominan itu apa saja ya? Yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat, atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Nah, sekarang coba perhatikan. Musyawarah. Apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Yaitu memecahkan masalah secara bersama-sama. Musyawarah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Coba kalian lihat pada gambar di bawah ini. Tentunya musyawarah itu tidak hanya satu orang, lebih dari satu orang. Kita lanjutkan. Sikap yang perlu diperhatikan saat ketika kita bermusyawarah. Yang pertama, kita harus mendengarkan orang lain yang sedang menyampaikan pendapat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain ketika orang lain berbicara. Sekarang, sikap yang harus dihindari saat ketika kita bermusyawarah. Yang pertama, memaksakan kehendak pada orang lain, itu tidak boleh. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. Yang ketiga, memotong pembicaraan orang lain. Dan yang keempat, tidak memperhatikan orang lain saat berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Nah, sekarang kita lihat variasi gerak mendarat. Apa aja ya? Yang pertama, lihat gambar berikut ini. Melompat melewati rintangan pada ban bekas. Yang kedua, mendarat saat bermain lompat tali. Ketiga, mendarat setelah melompati kardus. Yang keempat, melompat menirukan gerakan lompatan kata. Nah, sekarang kita lanjutkan menemukan ungkapan permintaan tolong dalam teks bacaan berikut ini atau percakapan berikut ini, yaitu tentang percakapan tentang Edo dan Oridek. Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh. Meminta tolong apa ya, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke bang, terima kasih ya bang. Dalam ungkapan permintaan tolong pada percakapan di atas, yaitu apakah abang mau menjadi jurinya? Sekali lagi, dalam ungkapan permintaan tolong di atas dalam percakapan itu, yaitu kalimat yang berbunyi, apakah abang mau menjadi jurinya? Nah, sekarang ayo kita melanjutkan pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 kita akan belajar tentang sila kelima dari Pancasila. Yang kedua, ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Ketiga, menentukan satuan panjang jarak dalam satuan baku. Nah, sekarang coba kita lihat bunyi sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa anak-anak? Coba kamu lihat pada gambar berikut ini. Ya, padi dan kapas. Sekarang contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, hidup secara hemat. Keempat, memberikan bantuan kepada korban gempa atau orang yang membutuhkan. Menulis kalimat permintaan tolong. Dalam menulis permintaan tolong, kita perhatikan kalimat permintaan tolong disampaikan secara santun dan tidak memaksa. Saat mengucapkan kalimat permintaan tolong, sebaiknya gunakan kata-kata
tolong. Dan yang ketiga, ucapkan terima kasih setelah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Cara membuat teks percakapan yang memuat kalimat permintaan tolong. Yang pertama, coba kalian perhatikan, tentukan tema yang menjadi inti permasalahan. Yang kedua, tentukan siapa saja yang terlibat dalam percakapan. Ketiga, tuliskan kata sapaan di awal percakapan. Dan keempat, gunakan kata-kata tolong pada kalimat permintaan tolong. Dalam memecahkan masalah tentang satuan panjang, coba kalian lihat soal cerita matematika di bawah ini. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Kalimantan. Benny menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah Paman ke Tugu Katulistiwa 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 3000 cm. Berapakah meterkah jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia? Yuk kita lihat yuk, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama yaitu diketahui bahwa jarak rumah ke Tugu itu sama dengan 240 meter. Jarak yang kedua yaitu dari Tugu ke tenda 3000 cm. Sekarang apa yang akan dikerjakan? Lihat kalimat yang ditanya. Jarak yang ditempuh Benny berapa meter? Dijawab, jarak yang kedua itu sama dengan 3000 cm dijadikan meter sama dengan 30 meter. Perhatikan, 3000 cm dijadikan meter sama dengan 30 meter. Jarak tempuh sama dengan jarak yang pertama tadi ditambah jarak yang kedua. Jadi 240 meter ditambah 30 meter sama dengan 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Benny ada berapa? Ada 270 meter. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat dan berdoa. Semoga wabah ini cepat berlalu. Ikuti pesan ibu. Apa pesan ibu? Yaitu cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.